Luar biasa pada hari ini. Saya pun mau bahas pantun juga ini ya. Jangan malas minum jamu ya, agar badan menjadi sehat. Jangan malas cari ilmu agar selamat dunia akhirat. Ya, jadi luar biasa hari ini. Ini adalah majelis mencari ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jadi Allah katakan, siapa yang bertakwa yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan kepadanya solusi dari kesulitan hidup dan akan diberi rezeki dari jalannya tak disangka-sangka, caranya tak disangka-sangka sebelumnya. Jadi memang banyak kejadian real nyata orang yang soleh, orang yang bertakwa itu mendapatkan rezeki durian runtuh. Saya punya sahabat teman orang soleh, mungkin bapak-bapak pernah mengenal dan juga pernah diundang di majelis FKS MM, Ustadz Fadli Sudiro. Tahun ini dia berangkat haji, dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala lewat Gubernur Sumatera Utara. Kalau kita daftar haji, Pak, daftar tahun 2020 saya mungkin 10 tahun akan datang baru berangkat. Beliau tidak mendaftar tapi langsung berangkat. Tidak keluar duit tapi dapat duit. Bahkan beliau dapat posisi bagus khusus mendampingi Tuan Guru Babu Salam Dr. Zikmal Fuad. Kenapa bisa didapatkan? Karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami bersahabat baik, saya tahu betul bagaimana beliau rajin sekali beribadah. Salat malamnya bagus, doanya luar biasa, dan memang beliau selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengajarkan kepada kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau pengen dapat rezeki yang bagus, rezeki yang tidak disangka-sangka, minta selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Adinda, bagaimana cara dapat takwa? Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta agar kita diberikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak bisa bertakwa kalau kita tidak diberikan karunia Allah. Bagaimana supaya dapat? Kita rintis, kita cari, kita upayakan agar ciri-ciri orang bertakwa itu ada pada diri kita. Kita salat, kita puasa, kita zakat, kita sedekah, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada sesama, jangan sombong, jangan angkuh, jadi orang pemaaf, jangan merasa paling hebat sendiri, jadi orang yang tawadhu. Ini karakter-karakter orang bertakwa, dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi orang yang saleh. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikan aku kemampuan, tolong aku agar jadi orang yang selalu berzikir kepadamu, berbuat baik, bersyukur, dan mempersembahkan ibadah terbaik kepadamu. Jadi cara menjadi orang bertakwa yang pertama, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian pantaskan diri kita agar kita pantas menjadi orang bertakwa. Apa hasilnya? Dapat rezeki yang tidak disangka-sangka, dapat solusi dari segala problematika kehidupan. Dan ingat, rezeki itu bisa datang cepat, bisa datang lambat, yang pasti dia akan datang. Jadi kalau kita minta rezeki lambat datang, jangan marah. Terkadang kita terlambat, itulah yang menyelamatkan kita. Terkadang kita cepat, itulah kadang yang bisa membuat kita celaka. Dulu ada seorang anggota MPR, masih hidup sampai sekarang,
Bapak Haji Rahmat Shah. Ketika itu langsung dia bercerita, karena saya juga sempat jadi anak asuhnya. Beliau dalam penerbangan Jakarta Medan, waktu itu betul-betul beliau katakan, saya terlambat bangun. Enggak pernah beliau terlambat bangun, dan akhirnya untuk sampai ke bandara juga terlambat. Sangat menyesal. Pesawat berangkat, dia enggak bisa masuk. Tak lama kemudian terdengar berita pesawat jatuh di Buah Nabar Sibolangit. Buah Nabar Sibolangit. Kami anak-anak sudah dikumpulkan semua dalam rangka syukuran, bersyukur beliau termasuk yang selamat dan tidak masuk ke dalam pesawat. Jadi kalau kita minta kepada Allah rezeki terlambat, jangan buruk sangka, ya Allah mungkin ini terlambat untuk keselamatan kita. Kalau kita berkendara Pak, macet, syukuri saja. Ini kita sering nih, kalau sudah macet ngamuk kita ini. Ngamuk kita. Pokoknya kita mau tahu depan kita kosong lah itu. Bisa Pak, tapi panggil patwal ya Pak. Patwal hidup di sini, bisa lah itu. Kalau enggak macet, ikut saja Pak. Zikir, sabar. Kenapa? Kita terlambat, mungkin itulah yang akan menyelamatkan kita. Jadi adinda ya, minta kepada Allah, pantaskan diri kita menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua, secara hukum fikih, fikih Islami atau fikih Islam sudah ada aturan-aturannya. Aturan bagaimana mandi jinabah, dan itu punya efek. Kalau dia tidak sah, bisa menyebabkan ibadah berikutnya juga tidak sah. Jadi memang sejalain kita mengkaji motivasi seperti hari ini, kita perlu juga mengkaji duduk ilmu fikih atau praktek ibadah yang benar. Jadi ada efek bila jurumnya tidak sah, itu bisa menyebabkan ibadah berikutnya tidak sah. Kalau jurum tidak sah, wudu tidak sah, salat bakal tidak sah. Sahnya itu bila terpenuhi rukun dan syarat. Ada sempurna. Apa sempurna? Terpenuhi sunnahnya. Jadi ada rukun, ada syarat, ada sunnah. Kalau rukun syarat dipenuhi menjadi sah. Ditambah lagi dengan sunnah-sunnahnya menjadi sempurna. Ya. Jadi seperti kita minum Pak, makan minum. 4 sehat, 5 sempurna. Demikian. Wallahu a'lam bissawab. Nabi Yahya. Dan Nabi Zakaria dikejar oleh orang Yahudi. Dapat Nabi Yahya dibunuh, dihukum penggal. Nabi Zakaria berlari meninggalkan kampung halamannya, kemudian bersembunyi di sebatang pohon. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah agar diselamatkan. Kemudian Allah suruh Nabi Zakaria membelah pohon itu, terbelah 2. Nabi Zakaria masuk dan pohon tertutup kembali. Tentara Yahudi mencari enggak dapat. Lalu ada iblis yang menjelma menjadi manusia. Seorang tua mengatakan, kalau kalian ingin mencari Nabi Zakaria, dia ada dalam pohon ini. Akhirnya orang-orang Yahudi tadi pun menggergaji pohon itu, digergaji. Betul, begitu digergaji, pohon itu tidak mengeluarkan getah, tapi malah mengeluarkan darah. Dan biasanya apa? Betul kata Bapak tadi, di akhir kisah itu dikatakan wallahu a'lam bishawab. Allah yang lebih tahu bagaimana kebenaran dengan kisah dan riwayat tersebut. Jadi ada kisah-kisah itu namanya kisah Israiliyat. Artinya yang menceritakan itu adalah orang-orang Bani Israel. Bagi kita umat Islam boleh mengambil dan boleh juga untuk menolak berita atau kisah Israiliyat. Tapi enggak boleh dibuat jadi dalil. Tidak boleh. Ketika menafsirkan Quran, boleh saja sebagai khazanah, sebagai perbendaraan riwayat. Jadi begitulah kisah kematian Nabi Zakaria
dan juga dengan Nabi Yahya alaihissalam. Ayah anak mati dengan cara mengenaskan, tragis, tapi dalam Islam kematian mereka berdua adalah mati syahid. Dan bisa jadi sebelum mereka mati, Allah Subhanahu wa taala sudah cabut nyawa mereka berdua terlebih dahulu. Kisah istri Fir'aun, Asiyah itu kalau Aisyah istri Nabi Muhammad, Asiyah istri Fir'aun. Istri Fir'aun ini juga mati dengan cara mengenaskan, dilemparkan ke dalam jurang, lalu dari atas dijatuhkan batu besar. Diceritakan bahwa sebelum dia jatuh ke jurang mati, Allah sudah cabut nyawa dia duluan, maka dia tidak merasakan sakitnya badan itu ketika jatuh ke bawah jurang. Jadi kita kan ini sama-sama belum mati ya Pak. Jadi kita juga nggak bisa menceritakan pengalaman kematian kecuali kita mengambil kisah dari kisah-kisah yang sudah ada. Nah, Nabi katakan bahwa malaikat Israel itu akan mencabut nyawa orang soleh seperti mencabut atau mengambil rambut yang jatuh di dalam tepung. Ya. Rambutnya terambil, tepung tidak rusak. Ini menggambarkan betapa sangat malaikat Israel hati-hati sekali supaya yang bersangkutan tidak merasakan sakit. Nah, maka bisa Said Qutb itu ketika digantung dia tersenyum. Saddam Hussein sebelum digantung dia juga tersenyum. Kenapa? Bagi seorang muslim mati syahid itu adalah mati yang sangat terhormat. Mati offside itu mati yang terlaknat. Ya, kalau kita bisa milih mati syahid. Ish kariman au mut syahidan. Hidup mulia atau matinya mati syahid. Mati syahid ini ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Ada mati syahid mendapatkan pahala mati syahid meskipun tidak terbunuh. Itu termasuk orang yang tenggelam, ibu melahirkan, orang yang mati karena kebakaran, tergolong kepada syahid. Dia mati dapat pahala mati syahid. Wallahu a'lam bishawab. Pada akhirnya ditutup dengan kalimat wallahu a'lam bishawab. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dengan kebenaran dan Maha sempurna. Shawab artinya sempurna.